Bab 46, Keanehan Raja Yunlu. Selesai dari ruangan manajer Shen, Wu Cheng kemudian menuju ke restoran milik ayahnya untuk menemui Heng Mo. Selama perjalanannya, Wu Cheng mendengar banyak warga yang masih membahas kehancuran klan Han dalam satu hari. Tiba-tiba dari arah belakang, Wu Cheng tiba-tiba ditabrak oleh seseorang. "Bajingan, kenapa kau menghalangi Jal?" Pemuda yang berteriak marah ke arah Wu Cheng tiba-tiba dia mematung di tempatnya dengan gemetaran. Ternyata dia adalah Wu Kang, sepupunya Wu Cheng. "Sao, saudara Cheng. Sei, saya tidak sengaja menabrakmu," ucapnya dengan terbatas setelah mengetahui siapa lawannya. Dia bahkan kencing di celana saking takutnya. Monster kecil di depannya ini bukanlah sepupunya yang dulu sering dia pukuli, tapi monster berdarah dingin yang menghancurkan klan Han hanya dalam sehari. Melihat sikap sepupunya, Wu Cheng hanya menyolotkan mata heran. Kapan sepupunya ini bersikap seperti pengecut ketika berhadapan dengannya? Biasanya dia hanya akan disapa dengan pukulan dan tendangan dari mereka. Wu Kang yang melihat Wu Cheng sorti tidak senang dengannya dibuat menjadi tidak karuan. Bau amis dari celananya bahkan mulai tersium. "Bu!" Wu Kang berlutut di depan Wu Cheng dengan raut wajah permohonan. Dia seperti sedang bertemu dengan malaikat maut dan mencoba menawar untuk masa hidupnya. "Saudara Cheng, bukan, maksudku Tuan Muda Cheng. Ampuni aku, saya bersalah." Orang-orang yang lewat melihat kejadian ini juga setelah mengetahui kalau pemuda itu bernama Wu Cheng mulai sedikit menjauh. Ternyata pemuda itu adalah orang yang menjadi topik pembicaraan saat ini di kota Liyuan. Seorang monster yang memiliki rupa seperti pemuda. Siapa yang berani untuk menyinggungnya? Wu Cheng yang melihat sikap dari orang-orang yang melihatnya hanya bisa menggeleng kepala tak berdaya. Dia kemudian kembali memandang ke arah sepupunya Wu Kang. "Pergi dari hadapanku," ucapnya datar. "Baik, terima kasih Tuan Muda," ucap Wu Kang dengan cepat sambil pergi berlari dengan cepat dari hadapan Wu Cheng. Dia seperti orang yang baru bangkit dari kematian. Setelah kepergian Wu Kang, Wu Cheng kembali melanjutkan perjalanannya menuju restoran milik ayahnya. Sesampainya di sana, dia mengutarakan kepergiannya kepada Heng Mo dan memintanya untuk mengurus restoran karena ayahnya melakukan latihan tertutup. Selesai dari situ, Wu Cheng menuju gerbang kota bagian selatan untuk menuju ke arah hutan larangan berada. "Hei, apakah kamu sudah mendengar kalau penguasa kota Limato sedang mengadakan kompetisi penyulingan pil? Mereka ingin pemenangnya mewakili kota Limato pada kompetisi penyulingan pil di ibu kota kerajaan Yun. Hadiahnya juga cukup menggiurkan. Siapapun yang dapat mewakili kota Limato akan mendapatkan hadiah berupa air suci. Itu merupakan harta pusaka dari penguasa kota Limato," ucap salah satu pejalan kaki kepada teman di sampingnya yang kebetulan berpapasan daungan Wu Cheng. Dia juga sedikit tertarik mendengar hadiah pemenangnya. Dia kemudian mengeluarkan batu komunikasi dari dalam cincin penyimpanannya. Dia menyampaikan pesan pada manajer Shen untuk memintanya mencari informasi mengenai kompetisi penyulingan pil di kota Limato. Selesai mengirim pesan, Wu Cheng kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke hutan larangan. Sesampainya di pinggiran hutan, Wu Cheng terus berjalan menuju ke bagian dalam hutan larangan. Di perjalanan Wu Cheng juga tidak lupa mencari tanaman spiritual, namun kali ini dia langsung menanamnya di dalam dunia mandiri miliknya. Hingga sampai di gua tempatnya berkultivasi, dia menemukan beberapa tanaman spiritual, juga beberapa hewan buas. Dia memasukkannya di dalam dunia mandiri miliknya. Bahkan pohon-pohon yang berada di jalur perjalanannya juga tidak luput dimasukkan ke dalam dunia mandiri. Malam harinya Wu Cheng beristirahat di dalam gua tempatnya berkultivasi. Kebun tanaman spiritual yang ditanaminya di dalam gua juga tumbuh subur. Dia kembali mengamati tanaman spiritual berupa jamur yang berwarna emas sebelumnya. Dia kemudian melihat-lihat buku tentang tanaman spiritual peninggalan gurunya. Setelah mencari sekian lama, dia akhirnya menemukan jenis tanaman itu. Ternyata jamur yang berwarna emas itu adalah jamur dao abadi. Setelah membaca spesifiknya, Wu Cheng sangat terkejut ketika mengetahui nilai dan fungsi jamur tersebut. Setiap kultivator yang ingin menerobos dari alam kaisar ke alam kaisar surgawi harus memahami dao setidaknya satu dao sebagai syarat untuk menerobos. Jamur dao abadi sangat berfungsi untuk dapat memahami dao, namun jika jamur dao abadi telah berevolusi dan berusia setidaknya 100 tahun lebih maka dapat memberikan manfaat ganda pada penggunanya. Dari ciri-cirinya, jamur yang ditemukan Wu Cheng setidaknya telah berusia sekitar 50 tahun. Setelah mengetahui nilainya, Wu Cheng tidak langsung menggunakannya, namun dia memindahkannya ke dalam dunia mandiri miliknya dengan hati-hati. Dia berencana akan menggunakannya ketika akan menerobos kaisar surgawi. Setelah lama memindahkan semua tanaman spiritual miliknya ke dalam dunia mandiri, Wu Cheng kembali berkultivasi. Dia berencana masuk ke area inti hutan larangan untuk berlatih. Di kerajaan Yun, Leo dan Liang Hu bersama 5 orang lainnya yang sedang menyelidiki tentang alam rahasia yang ditemukan oleh pihak kerajaan Yun mendapatkan fakta yang mengejutkan. Sejak beberapa bulan yang lalu, pihak kerajaan menutup diri dari dunia luar. Dari informasi yang mereka dapatkan dari prajurit kerajaan yang berhasil keluar dari lingkup kerajaan, Raja Yunlu beberapa bulan ini menjadi sangat aneh dan tidak seperti biasanya. Raja Yunlu selama kepemimpinannya selalu mementingkan kepentingan rakyatnya, sehingga dia juga selalu dihormati dan disegani.
Namun beberapa bulan lalu, leluhur dari kerajaan Yon ini keluar dari pengasingannya. Dia membawa perubahan yang signifikan dari sikap raja yang selalu meminta hal-hal yang aneh. Dia mengeluarkan misi pada klan-klan yang berada di bawah naungan kerajaan Yon untuk memasuki alam rahasia yang entah ada atau tidak. Beberapa klan besar dan kecil yang tergiur dengan keuntungan yang besar ternyata mengambil misi itu. Namun setiap anggota klan yang ikut menjalankan misi tidak pernah ada kabar hingga saat ini. Beberapa prajurit kerajaan yang merasa aneh dengan kebijakan-kebijakan Raja Yunlo mencoba menyelinap keluar dari lingkup kerajaan. Tapi hampir semua yang diam-diam menyelinap keluar tertangkap oleh pasukan elit kerajaan dan langsung dieksekusi. Mayat mereka juga langsung dibawa ke hadapan sang raja. Tidak hanya itu saja, keluarga mereka juga ikut ditangkap dengan dalih memberontak. Ini menimbulkan tekanan yang besar pada prajurit yang masih bertahan sehingga mereka tidak ada lagi yang berniat menyelinap keluar. Situasi itu menyulitkan Leo dan Liang Hu untuk mengetahui situasi dalam lingkungan kerajaan. Mereka tidak memiliki akses masuk ke dalam. Klan-klan besar di ibu kota kerajaan Yun juga mulai merasakan keanehan dari sikap Raja Yunlo. Secara diam-diam mereka saling berkomunikasi membahas masalah ini. Mereka mengkhawatirkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Bab 47, Alkemis Muda. Keesokan paginya, setelah selesai sarapan dan membersihkan diri, Wu Changqing menuju ke area inti dari hutan larangan. Jarak antara area inti dan area dalam berkisar 50 km. Namun di perbatasan antara area inti dan area dalam hutan larangan terdapat kabut pembatas yang sangat berbahaya. Kabut hitam di perbatasan antara area dalam dan inti itu mengandung racun yang sangat ganas. Itu sebabnya hewan buas atau binatang roh yang berada di area inti dari hutan larangan tidak melewati pembatas ini. Setelah berjalan selama setengah hari, Wu Cheng akhirnya tiba di perbatasan area inti. Selama perjalanan dia juga tidak lupa berburu hewan buas dan tanaman spiritual. Dia menempatkan hewan buas yang ditemukannya di hutan buatannya di dalam dunia mandiri miliknya. Bahkan dia sudah memasukkan sekitar 200-an hewan buas berbagai tingkatan, dan juga tanaman spiritual berbagai jenis. Di depannya kini terlihat jelas kabut hitam beracun, bahkan dari jauh saja dia dapat merasakan bahaya yang sangat nyata dari kabut tersebut. Wu Cheng kemudian mencoba mendekati kabut hitam di depannya. Setelah berjarak sekitar 10 meter, dia berhenti kemudian menyelimuti dirinya dengan elemen api untuk menghalau racun. Wu Cheng kembali berjalan ke depan dengan hati-hati. Kabut hitam di depannya pun kini menghalangi pandangannya. Setelah masuk sejauh 50 meter dalam kabut beracun, efek korosi dari kabut pun semakin kuat, bahkan perisai api yang melindungi tubuhnya pun sepertinya sudah tidak mampu lagi untuk menghalau racun. Tanpa membuang waktu, Wu Cheng kembali mundur untuk menghindari bahaya. Sialan! Kenapa kabut ini begitu kuat? Ucap Wu Cheng kesal. Dia bahkan sudah tidak memiliki solusi lagi untuk dapat menerobosnya. Dengan berat hati dia harus menyerah kali ini, sepertinya dia harus meningkatkan kembali elemen api miliknya dan meningkatkan kultivasinya setidaknya sampai alam jenderal tingkat menegah sebelum kembali mencobanya. Karena tidak bisa memasuki area inti, Wu Cheng kembali menjelajahi area dalam. Dia terus menyelusuri area dalam sambil berlatih. Malamnya dia memasuki dunia mandiri miliknya. Setelah 2 hari berlalu, Wu Cheng kini telah meningkatkan ranahnya 1 tingkat lagi menjadi alam prajurit tingkat 6. Wu Cheng memeriksa batu komunikasi miliknya. Manajer Shen mengirimkan pesan bahwa kompetisi penyulingan pil yang diadakan di kota Limato akan berlangsung dalam 9 hari lagi. Perjalanan menuju kota Limato dari kota Liyuan setidaknya membutuhkan waktu 4 hari perjalanan. Setelah mempertimbangkan, Wu Cheng memutuskan untuk langsung menuju kota Limato. Dia bisa sekalian berlatih dan mencari pengalaman di perjalanannya nanti. Wu Cheng kembali menuju ke arah kota Limato. Dia mengambil jalan pintas di hutan larangan dan tidak melalui kota Liyuan lagi untuk menghemat waktunya. Menjelang malam, Wu Cheng tiba di sebuah desa yang berbatasan dengan hutan larangan. Setelah memasuki desa yang tidak memiliki penjaga itu, Wu Cheng mencari penginapan untuk beristirahat malam ini. Setelah bertanya pada penduduk desa, Wu Cheng akhirnya diarahkan menuju rumah kepala desa. Berhubung desa itu tidak memiliki penginapan, jadi setiap ada orang dari luar desa biasanya akan menginap di rumah kepala desa itu. Setelah menemukan rumah kepala desa dan mengutarakan tujuannya, Wu Cheng tanpa hambatan diizinkan untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, Wu Cheng bangun dari tidurnya. Selesai sarapan di rumah kepala desa, Wu Cheng berniat melanjutkan kembali perjalanannya. Sebelum berangkat, Wu Cheng tak lupa memberikan beberapa sumber daya kultivasi kepada kepala desa seperti tanaman spiritual dan inti hewan buas sebagai ucapan terima kasih. Wu Cheng melakukan itu bukan tanpa tujuan. Dia hanya ingin membantu mereka untuk bertambah kuat. Dia melihat rata-rata penduduk desa sangatlah lemah. Bahkan sebagian ada yang tidak berkultivasi. Dia melihat kalau kepala desa itu juga memimpin dengan baik. Kedatangannya juga disambut baik oleh mereka. Berbatasan langsung dengan hutan larangan membuat desa dan teratai sangatlah rawan dengan serangan hewan buas, sementara kepala desa juga hanya berada di alam pembentukan energi tingkat 7. Bisa dibayangkan bagaimana nasib penduduk desa jika tidak ada yang menjadi pelindung mereka. Menjelang siang, Wu Cheng kembali tiba di sebuah desa yang cukup ramai. Desa ini merupakan desa terakhir sebelum sampai di kota berikutnya.
Wu Cheng masuk ke dalam desa kemudian menuju ke sebuah kedai untuk beristirahat. Biasanya, kedai dan restoran merupakan tempat yang cocok untuk mencari informasi gratis untuk perjalanannya. Selamat datang di kedai saya, Tuan Muda. Tuan Muda ingin memesan apa? Sapa pemilik kedai kepada Wu Cheng. Siapkan saja menu khusus yang dimiliki oleh kedai paman. Balas Wu Cheng sopan. Baik, silakan tunggu sebentar Tuan Muda, balas pemilik kedai sembari berlalu menyiapkan pesanan. Setelah kepergian pemilik kedai, Wu Cheng kini memfokuskan pendengarannya untuk mendengarkan pembicaraan dari para pengunjung kedai. Hei, apakah kamu sudah mendengar kalau klan Han yang berada di kota Liyuan sudah dilenyapkan oleh seorang pemuda? Tanya seorang pengunjung pada temannya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Bagaimana bisa seorang pemuda bisa menghancurkan klan yang cukup besar seperti klan Han itu? Wu Cheng pun terus mendengarkan pembicaraan para pengunjung hingga pesanannya datang, namun tidak ada informasi penting yang dia dapatkan selain tentang salah satu peserta dari kompetisi menyuling pil di kota Limato yaitu anak dari penguasa kota Hima. Kota Hina merupakan kota tujuan Wu Cheng berikutnya. Penguasa kota Hima memiliki seorang putri yang memiliki bakat dalam hal alkemis. Dia merupakan seorang alkemis muda yang sudah mampu menyuling pil tingkat bumi. Bakatnya dalam alkemis juga tidak dapat diremehkan. Anak seusianya mungkin tidak ada yang menyanyinya dalam menyuling pil. Itu sebabnya dia menjadi salah satu kandidat kuat yang akan mewakili kota Limato pada kompetisi yang akan berlangsung di ibu kota kerajaan Yun. Selesai menyantap hidangan miliknya, Wu Cheng kini melanjutkan perjalanannya menuju kota Hima. Menurut perkiraannya, dia akan sampai di kota Hima sebelum matahari terbenam jika tidak ada halangan di jalan. Setelah keluar dari desa selama beberapa jam, Wu Cheng kini menghentikan langkahnya. Keluarlah! Apa kalian akan terus bersembunyi seperti tikus? Ucap Wu Cheng sambil berbalik ke belakang. Wush! Wush! Beberapa orang berpakaian bandit keluar dari persembunyiannya. Awalnya mereka takut menyergap Wu Cheng karena takut jika dia bersama seorang ahli bela diri. Namun setelah mengikutinya cukup lama, masih belum muncul orang lain yang bersamanya. Hahaha! Bocah! Apakah kamu sedang tersesat sehingga berjalan sendirian? Tanya pemimpin bandit kepada Wu Cheng. Apakah masih perlu menanyakan hal bodoh seperti itu? Mendengar balasan Wu Cheng membuat pemimpin bandit menjadi marah. Bocah, sebelumnya saya hanya ingin kamu menyerahkan harta milikmu. Tapi sepertinya aku harus mencabut lidahmu itu. Bab 48, Bandit Merajalela. Habisi bocah ini, ucap pemimpin bandit memberi perintah pada anak buahnya. Biarkan saya saja ketua, ucap salah satu bandit maju ke depan. Mereka tidak bisa mendeteksi tingkat kultivasi Wu Cheng yang sesungguhnya karena dia memiliki 2 pusat energi. Ini juga salah satu keuntungan karena memiliki 2 pusat energi. Aura kultivasinya tidak dapat dideteksi oleh lawan kecuali ahli tingkat tinggi. Ini membuat lawan meremehkannya karena merasa kalau Wu Cheng ini hanya pemuda biasa. Bandit yang maju berada di alam pembentukan energi tingkat 7 itu langsung melayangkan pukulan ke arah Wu Cheng. Bodoh! Ucap Wu Cheng yang kemudian melayangkan tamparan ke arah bandit yang maju itu. Bu! Bandit itu terlempar jauh berkat tamparan Wu Cheng. Kepalanya yang bulat kini sudah tidak berbentuk lagi dan mati di tempat. Bandit lain yang menyaksikan itu sangat terkejut. Raut wajah mereka seperti orang yang telah menendang plet besi. Mereka memandang Wu Cheng dengan gemetaran. Tuh, Tuan! Mu! Ucapan pemimpin bandit itu terhenti saat kepalanya terlepas dari tubuhnya. Wu Cheng tidak membuang waktu untuk menghadapi mereka dan langsung membunuhnya. 7 orang bandit yang menyergapnya kini tergeletak tak bernyawa. Wu Cheng mengumpulkan mayat para bandit itu dan memeriksanya. Selain kantong penyimpanan dan senjata mereka tidak ada lagi barang berharga lainnya. Namun ketika memeriksa mayat pemimpin bandit, Wu Cheng melihat tato dengan gambar serigal di lengan kirinya. Setelah mengingat-ingat, Wu Cheng sepertinya pernah melihat tato seperti itu saat disergap oleh organisasi pemburu serigala darah. Sepertinya ketua bandit itu memang salah satu anggota organisasi pemburu serigala darah. Sayang sekali Wu Cheng tidak sempat menggali informasi pada ketua bandit itu. Wu Cheng langsung membakar mayat di depannya dengan elemen api miliknya hingga hangus. Setelah selesai Wu Cheng melanjutkan perjalanannya kembali menuju kota Hima. Seperti yang diperkirakannya, Wu Cheng tiba di gerbang kota menjelang malam. Setelah melewati pemeriksaan dan membayar pajak masuk kota, Wu Cheng berjalan memasuki kota untuk mencari penginapan. Tuan, di mana saya bisa menemukan penginapan di dekat sini? Tanya Wu Cheng pada seorang pejalan kaki. Tuan muda, Anda lurus aja ke depan, nanti ada persimpangan pertama, belok ke kiri. Sekitar 300 meter dari situ ada penginapan. Pala pejalan kaki itu. Baik, terima kasih Tuan. Wu Cheng pun berjalan sesuai dengan arahan pria tadi. Setelah berbelok dan berjalan sekitar 300 meter, Wu Cheng akhirnya tiba di penginapan embun pagi. Penginapan itu cukup besar dengan skala menengah. Setelah memesan kamar, Wu Cheng kini langsung dituntun oleh pelayan menuju kamar miliknya. Tuan muda, ini kamar Anda. Semoga istirahat Anda menyenangkan. Ucap pelayan setelah tiba di kamar nomor 30. Baik, terima kasih Nona. Setelah kepergian pelayan itu, Wu Cheng masuk ke dalam kamar.
Dia menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Selesai membersihkan diri, Wu Cheng masuk ke dalam dunia mandiri miliknya. Dia berencana untuk berkultivasi dalam dunia mandiri karena memiliki energi yang lebih padat dan murni. Keesokan paginya Wu Cheng keluar dari dunia mandiri setelah berpamitan pada ayah dan adik-adiknya. Sementara Xialing masih terus berkultivasi selama beberapa hari terakhir. Wu Cheng turun dari lantai 2 penginapan, dia tidak langsung pergi melainkan makan terlebih dahulu di restoran yang ada di lantai 1 penginapan. Setelah memesan makanan, Wu Cheng sedang mendengarkan percakapan dari para pengunjung yang ada di restoran. Ternyata akhir-akhir ini sering muncul bandit yang suka merampok para pendatang dari luar kota dan juga yang keluar kota Hima. Target mereka biasanya para pedagang yang datang dari luar kota. Ini menyebabkan keresahan setiap pendatang dari luar kota. Bahkan desa-desa yang berada di pinggiran juga tidak sedikit yang menjadi korban perampokan. Mendengar informasi itu, Wu Cheng mengirim pesan kepada manajer Son melalui batu komunikasi. Dia memintanya untuk mengutus beberapa orang ke kota Hima. Dia berencana menyelidiki tentang bandit-bandit yang sering merampok para pedagang dan penduduk desa. Selesai menyantap hidangan yang disajikan, Wu Cheng menyelusuri jalanan kota yang padat dengan aktivitas para penduduk. Para pedagang kaki lima bersahut-sahutan menawarkan dagangannya. Wu Cheng terus berjalan melihat-lihat dagangan di pinggir jalan. Hingga menjelang siang, Wu Cheng masih belum menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Karena belum menemukan barang yang bagus, dia kemudian menuju ke arah toko pakaian yang cukup besar berada. Namun ketika sampai, para pelayan yang melihatnya bahkan menyabaikan dan tidak melayaninya. Wu Cheng pun mulai melihat-lihat pakaian yang hendak dia beli untuk dirinya sendiri. Seorang pelayan yang cukup muda melihat Wu Cheng yang kebingungan pun menghampirinya. Tuan muda ingin membeli pakaian yang seperti apa? Tanya pelayan yang menghampiri Wu Cheng. Nona, saya ingin membeli pakaian untuk saya. Jadi tolong rekomendasikan yang cocok untuk saya. Pelayan mulai menjelaskan kepada Wu Cheng tentang pakaian yang mereka jual. Setelah pelayan selesai menjelaskan, Wu Cheng akhirnya memilih 10 set pakaian yang cukup mewah sebagai persediaannya. Pelayan yang melayani Wu Cheng terkejut dengan banyaknya pakaian yang dipilih oleh Wu Cheng. Dia juga sebenarnya ragu jika pemuda di depannya ini mampu membayar semua pakaian itu. Namun dia mencoba tetap profesional melayani Wu Cheng. Setelah selesai memilih 10 set pakaian, pelayan langsung mengarahkan Wu Cheng ke kasir pembayaran. Para pelayan yang sebelumnya mengabaikan Wu Cheng hanya mencibir melihat itu. Mereka menganggap pelayan muda itu terlalu bodoh karena percaya dengan pemuda itu. Harga pakaian yang dipilihnya saja mencapai puluhan ribu koin emas. Kalau sampai pemuda itu tidak mampu membayar, maka dia akan dimarahi oleh manajer toko. Nona, tolong hitung semua berapa yang harus saya bayarkan. Ucap Wu Cheng setelah tiba di meja kasir. Baik, tunggu sebentar tuan muda. Ucap Jasir sembari memeriksa semua pakaian yang dibeli Wu Cheng. Setelah menjumlahkan semua, kasir itu juga merasa ragu dengan jumlah belanjaan Wu Cheng. Tuan muda, total semuanya 17.500 koin emas. Ucap kasir. Tanpa menunda waktu, Wu Cheng menyerahkan 17.700 koin emas kepada kasir itu. Tuan muda, kelebihannya 200 koin emas. Sisanya berikan pada nona pelayan yang melayani saya tadi dan sebagian untukmu nona. Ucap Wu Cheng sambil menunjuk ke arah pelayan yang telah bekerja kembali melayani pelanggan lain. Baik tuan muda, terima kasih. Ucap kasir dengan gembira, selain dapat bonus karena transaksi Wu Cheng yang besar. Dia juga mendapat bagian dari tip yang diberikannya. Para pelayan yang sebelumnya mengabaikan Wu Cheng tampak murah menyaksikan hal itu. Raut wajah mereka terlihat tidak percaya. Namun mereka menyesal telah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat bagus itu. Bab 49, Xialing menerobos alam raja. Setelah membeli pakaian, Wu Cheng kembali menyusuri jalanan Kitahima. Dia mencoba mencari informasi para bandit yang akhir-akhir ini sering merampok. Terik matahari bahkan sudah tidak dihiraukan olehnya. Betul saja, sudah beberapa kali dia mendengar penduduk kota membicarakan para bandit. Namun anehnya tidak ada yang mengetahui di mana markas mereka. Wu Cheng menduga kalau para bandit ini berbaur di tengah-tengah penduduk kota untuk mencari mangsanya, kemudian mengikuti target tersebut jika keluar dari kota. Sore harinya, Wu Cheng menerima pesan kalau orang-orang yang dikirimkan dari kota Liyuan telah tiba di kota Hima. Mereka berjumlah 6 orang dan dipimpin oleh seorang yang berada di alam jenderal tingkat 1. Setelah menentukan lokasi pertemuan, Wu Cheng langsung menemui mereka. Ternyata anggota yang dikirimkan juga mengap di penginapan yang sama dengan dirinya. Jadi dia bisa sekalian pulang ke penginapan. Setibanya di penginapan, Wu Cheng menghampiri mereka yang sedang duduk di lantai 1 penginapan. Tuan muda, sapa Liang Qi ketika melihat kedatangan Wu Cheng. Ternyata dia yang memimpin langsung penyelidikan di kota Hima. Ketika dia mendengar kalau Wu Cheng meminta beberapa orang untuk datang ke sini, dia langsung mengajukan diri untuk ikut. Dia sangat senang jika bekerja langsung dengan Wu Cheng karena sifatnya yang selalu ramah pada mereka. Paman Liang Qi, bagaimana kabar paman? Balas Wu Cheng sambil tersenyum. Saya baik tuan muda.
Sepertinya tuan muda juga mengalami kemajuan. Ini hanya pencapaian kecil paman. Setelah berbasa-basi sejenak dan memperkenalkan diri, Wu Cheng meminta mereka untuk naik ke kamarnya. Dia merasa kalau tidak baik membicarakan masalah pekerjaan di depan umum. Sesampainya mereka di kamar, Wu Cheng mulai menyampaikan apa yang perlu mereka lakukan di Koyahima, yaitu berbaur dengan penduduk kota dan mengikuti setiap orang yang keluar masuk ke dalam kota. Jika menemukan sesuatu yang salah, maka mereka wajib mengirim pesan untuk meminta bantuan sebelum bertindak. Baiklah tuan muda, kami undur diri untuk menjalankan tugas, ucap mereka pada Wu Cheng. Baiklah paman-paman semua, tetaplah berhati-hati agar tidak menarik perhatian mereka. Wu Cheng mengeluarkan 3.000 koin emas dan memberikannya pada Liang Qi. Paman, bagikan ini untuk bekal kalian. Tuan muda, tidak perlu lagi. Kami sudah menerima bayaran untuk bekerja dari manajer Shan sebelumnya, ucap salah seorang pada Wu Cheng. Tidak masalah paman, diterima saja dan jangan menolaknya, balas Wu Cheng. Melihat tuan mudanya tidak ingin ditolak, Liang Qi langsung menerima pemberian Wu Cheng dan membagikannya. Anggota lainnya yang telah mendapatkan bagiannya mulai meninggalkan kamar Wu Cheng satu persatu, menyisakan Wu Cheng dan Liang Qi saja. Paman Li, sepertinya kita perlu membangun cabang usaha kita di setiap kota yang ada di sekitar kerajaan Yun. Bagaimana menurut paman? Ucap Wu Cheng pada Liang Qi. Sepertinya itu ide yang sangat bagus tuan muda. Saya akan mengerjakannya sesuai permintaan tuan muda, balas Liang Qi setelah memahami maksud Wu Cheng. Selain dia mengagumi kemampuan Wu Cheng, dia juga mengagumi cara bekerjanya. Walaupun tuan mudanya ini masih muda, namun dia selalu bertindak hati-hati dan teliti. Pemuda yang berambisi sepertinya akan menjadi sosok besar di kemudian hari. Wu Cheng yang mendengar tanggapan Liang Qi mengangguk puas karena langsung memahami maksudnya. Sia sepertinya tidak salah jika meminta Liang Qi untuk mengurus cabang usahanya di kota Hima. Tan menunda waktu, Wu Cheng mengeluarkan 500.000 koin emas dan menyerahkannya pada Liang Qi. Liang Qi juga menerima cincin penyimpanan yang diberikan oleh Wu Cheng. Namun sebelum dia pergi, dia memeriksa isi cincin penyimpanan pemberian tuan mudanya. Ketika mengetahui isinya, dia sangat terkejut saat melihat banyaknya koin emas. Liang Qi menjadi linglung untuk beberapa saat di tempatnya. Bukan karena dia baru melihat jumlah koin emas yang sangat banyak, tapi dia merasa kalau dirinya harus bekerja keras kali ini. Ternyata Wu Cheng tidak tanggung-tanggung ketika ingin bertindak. Saya akan melakukan yang terbaik tuan muda, ucap Liang Qi setelah mulai menenangkan dirinya. Terima kasih paman, saya akan merepotkanmu, balas Wu Cheng sambil tersenyum. Setelah kepergian Liang Qi, Wu Cheng memasuki dunia mandiri miliknya. Baru saja dia sampai di halaman rumahnya, Wu Cheng dikejutkan dengan gemuruh petir di atas langit dunia mandiri miliknya. Awan hitam membuat dunia mandiri menjadi gelap gulita. Wu Cheng kemudian mengalihkan pandangannya ke menara kultivasi yang menjadi pusat dari fenomena itu. Ternyata itu adalah bencana petir terobosan ibunya yang akan menerobos dari alam jenderal tingkat 9 ke alam raja tingkat 1. Tanpa menunda waktu, Wu Cheng langsung masuk ke dalam rumah untuk menemui ayah dan adik-adiknya. Wu Zhong di dalam rumah sedang menenangkan Long Dashou yang ketakutan. Ayah, sepertinya kita harus menjauh dari sini. Area di sekitar sini pasti akan berdampak karena bencana petir terobosan ibu, ucap Wu Cheng setelah melihat ayahnya yang sedang sibuk. Sepertinya begitu nak, kita harus membawa adik-adikmu menjauh dari sini, balas Wu Zhong. Kakak, di mana ibu? Kita harus pergi bersama ibu, ucap bocah Long saat mendengar mereka akan pergi. Adik Long, ibu tidak apa-apa, nanti ibu akan menyusul kita pergi, jadi kita harus pergi dulu. Ibu nanti sedih kalau adik Long tidak pergi, ucap Wu Cheng membujuk adiknya. Mendengar itu bocah Long juga menganggukkan kepalanya. Entah dia mengerti atau tidak, tapi sepertinya anak itu sedikit memahaminya. Tanpa menunda, Wu Cheng langsung menggendong bocah Long, sementara Wu Zhong langsung menggendong Xiao. Mereka mulai menjauh dan menuju ke arah gunung tertinggi di dunia mandiri kristal kehidupan dengan diikuti oleh Yun Mei. Karena Yun Mei masih berada di alam pembentukan tubuh yang membuat larinya lebih lambat dari yang lain, sehingga Wu Zhong dan Wu Cheng harus menyeimbangkan kecepatannya. Setelah berlari selama 15 menit, mereka akhirnya tiba di atas gunung tertinggi, di mana rumah kayu berada. Wu Cheng langsung membawa adik-adiknya ke dalam rumah kayu. Setelah mengantar mereka ke dalam, Wu Cheng kembali keluar rumah untuk melihat bencana petir alam raja ibunya. Seutas tali yang berbentuk cambuk petir sudah terbentuk di atas langit. Petir 3 warna itu mulai melesat menuju ke arah menara kultivasi. Ternyata Xialing memiliki 3 elemen bawaan miliknya, yaitu air, kayu, dan angin. Petir pertama itu berhasil menghancurkan bangunan menara kultivasi menjadi rata dengan tanah. Wu Cheng bahkan merinding melihatnya. Petir terobosan alam raja memang sangat menakutkan.